Babak 68 panen besar. Dini hari, lapisan kabut masih menutupi lapisan luar jendela. Awan gelap menutupi langit di luar, dan ada tanda-tanda hujan segera turun. Kualitas udara di sini semakin buruk dari hari ke hari. Setelah aku mendapatkan cukup uang, aku pasti harus pindah dari distrik yang rusak ini dan pindah ke rumah yang lebih baik di kota. Setelah duduk, si Feng melihat keluar jendela. Setelah itu, dia melenturkan tubuhnya dan turun dari tempat tidurnya. Dia kemudian melewati 20 gerakan olahraga sebelum pergi ke kamar mandinya yang sempit untuk mandi. Si Feng mengambil teleponnya dari meja begitu dia selesai membereskan dirinya. Dia mulai dengan memeriksa sisa uang di rekening banknya. Terus-menerus makan mie instan itu buruk bagi tubuhnya. Selain itu, nutrisi yang diberikan jelas tidak cukup untuk melengkapi metode pelatihannya. Dia telah memperoleh kartu keanggotaan dan kupon untuk biduk setelah banyak kesulitan, namun, dia menemukan bahwa dia masih perlu menunggu selama 5 hari sebelum dia bisa menggunakannya. Ini menyebabkan dia menjadi sedikit depresi. Sekarang, satu-satunya harapannya adalah pada penjualan mata uang game domain dewa. Sebelumnya, si Feng telah mendaftarkan 3 koin emas di pusat perdagangan virtual. Jika ada seseorang yang membelinya, maka kredit yang diperoleh secara otomatis akan dikirim ke rekening banknya. Namun, Trade Center mengalami keterlambatan transaksi 3 jam. Selain itu, si Feng tidak mengaktifkan notifikasi untuk akun perdagangannya. Jadi, bahkan jika transaksi sudah dilakukan, dia tidak tahu berapa banyak yang telah ditransfer ke akunnya. Dia hanya bisa menggunakan telepon model lama untuk memeriksa rekening banknya. Si Feng saat ini tidak memiliki uang untuk membeli jam tangan kuantum terbaru. Kalau tidak, banyak hal dapat dengan mudah diselesaikan dengan menggunakan arloji kuantum. Bahkan pembayaran kartu kredit dapat dilakukan melalui jam tangan kuantum. Selain itu, semua toko yang menjual barang mendukung pembayaran menggunakan arloji kuantum karena aman dan cepat. Dalam waktu singkat, si Feng masuk ke rekening banknya menggunakan ponselnya, memeriksa jumlah uang yang tersisa. Jika ada cukup kredit, dia akan pergi dan makan enak. Terakhir kali dia ingat makan daging adalah ketika dia masih di tahun ketiga di universitas. Sekarang, dia berada di tahun keempat dan akan segera lulus. Sebelumnya, ia telah mengambil semua uangnya dari rekening banknya untuk membeli mie instan. Saldo saat ini tidak boleh lebih dari 1 kredit. Setelah menjual sepanjang malam, harus ada beberapa orang yang akan membeli beberapa mata uang game-nya. Itu terutama berlaku untuk persekutuan di Kota Sungai Putih. Si Feng tidak percaya persekutuan itu bisa mengumpulkan dana secepat itu. Bahkan jika mereka menandatangani kontrak dengan tim pertanian uang atau memiliki tim pertanian uang mereka, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk membeli peralatan sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Kurang lebih, mereka seharusnya membeli beberapa mata uang game. Mereka sebenarnya membeli cukup banyak. Saya kira saya tidak perlu repot-repot mencari makanan selama beberapa hari. Si Feng sedikit tersenyum ketika dia melihat ada lebih dari 1.700 kredit di rekening banknya. Namun, pajak perdagangan benar-benar tinggi. Dia menjual total 30 koin perak yang bernilai 1.800 kredit, tetapi 100 dari kredit itu dikenakan pajak. Jumlahnya benar-benar menyeramkan. Bagaimanapun, si Feng sekarang memiliki sejumlah uang, dan itu adalah 2 kali lipat jumlah biaya hidup yang akan ia dapatkan setiap bulan. Sudah cukup baginya untuk makan dengan benar untuk beberapa waktu. Jika semua 3 koin emas terjual, maka itu akan berjumlah 18.000 kredit. Si Feng kemudian akan memiliki uang untuk membeli 2 helm permainan virtual. Satu-satunya kekhawatiran yang dia miliki saat ini adalah apakah semua 3 koin emas akan laku atau tidak. Setelah beberapa pertimbangan, si Feng memutuskan bahwa dia pasti harus membuat guilds. Kalau tidak, jika mereka membuat kesepakatan bisnis dalam permainan, mereka akan dengan mudah dapat menyelesaikan masalah mereka dengan uang. Pada saat itu, mereka tidak perlu membeli mata uang game dari Virtual Trade Center. Selanjutnya, si Feng meninggalkan apartemen sewaannya. Dia melakukan perjalanan ke bank, menarik semua uangnya. Sekarang dia punya uang, si Feng pergi ke pusat nutrisi dan membeli 3 botol C peringkat cairan gizi.
Mereka cukup untuk bertahan hingga 9 hari. Ketika pramuniaga cantik itu melihat bahwa si Feng telah membeli 3 botol tanpa berkedip, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki pikiran yang menyenangkan. Mengambil inisiatif, dia bertanya, apakah Anda bebas sore ini, tampan? Bagaimana kalau kita pergi ke Youlan Square untuk minum? Aku traktir. Youlan Square adalah lokasi romantis terdekat yang terkenal, dan banyak anak muda, baik pria maupun wanita, senang pergi ke sana. Melihat tubuh anggun pramuniaga cantik dan mata penuh nafsu, dia jauh lebih baik daripada gadis-gadis berpakaian cantik di kelasnya. Namun, si Feng hanya memberinya senyum tenang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan wanita itu? Dia dengan bijaksana menolaknya dan berbalik untuk pergi. Reaksi si Feng menyebabkan pramuniaga cantik itu merasa sedikit tidak beruntung. Tangkapan besar telah melarikan diri begitu saja. Apakah dia tidak cantik? Apakah tubuhnya kurang? Cairan gizi adalah produk puncak dari zaman baru. Mereka tidak hanya dapat memperlambat penuaan, tetapi mereka juga bisa secara diam-diam memperbaiki cedera yang tidak dapat dideteksi, meregenerasi sel-sel tubuh, mengembangkan sel-sel otak, dan banyak lagi dampak yang mengejutkan. Barang-barang ini sudah menjadi keharusan bagi para atlet dan seniman bela diri. Namun, harganya sangat mahal, sehingga orang awam hanya sesekali membeli sebotol untuk diminum. Tidak mungkin bagi mereka untuk membeli botol setiap 3 hari. Hanya orang kaya yang mampu memperlakukan cairan gizi ini sebagai minuman, terus-menerus mengubah tubuh mereka. Ratusan tahun yang lalu, sangat jarang anak-anak dari keluarga kaya menjadi jelek. Wanita biasanya adalah wanita yang cantik, sedangkan pria biasanya pria yang tampan. Namun, dengan cairan nutrisi di usia saat ini, wanita cantik dan pria tampan biasanya terlihat di sepanjang jalan. 1 botol cerang nutrient fluid berharga 400 kredit. 1 botol cairan gizi berang berharga 1000 kredit. 1 botol cairan gizi A peringkat berharga 10.000 kredit. Adapun cairan gizi serang terbaik, itu adalah barang yang tidak bisa dibeli oleh rakyat biasa bahkan jika mereka menginginkannya. Cairan gizi ini hanya dijual ke kalangan atas dalam masyarakat. Dalam kehidupan sebelumnya, si Feng cukup beruntung untuk membeli 1 karena statusnya sebagai anggota inti Shadow. Cairan nutrien serang sangat mahal, harganya 1.000.000 kredit per botol. Namun, efeknya sangat mencengangkannya. Cairan gizi arang jauh dari sebanding dengan itu. Meskipun cairan gizi serang sangat mahal, ada banyak orang kaya di dunia. Orang-orang yang mampu membelinya tidak akan menyusahkan diri mereka sendiri atas jumlah uang sebanyak itu. Lagi pula, siapa yang tidak mau menukar uang untuk masa muda mereka sendiri? Sangat sulit dibayangkan, impian umat manusia ratusan tahun yang lalu kini telah menjadi kenyataan. Tubuh adalah aset yang diperlukan untuk membuat revolusi. Jika si Feng ingin meningkatkan keterampilannya di domain dewa dan berdiri di puncak permainan, maka tubuh yang kuat dan pikiran yang gesit sangat diperlukan. Oleh karena itu, si Feng tidak akan membuat kesalahan yang sama dalam aspek ini seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Setelah itu, si Feng pergi ke restoran gourmet. Dia menghabiskan 100 kredit untuk membeli 2 set makanan bergizi. 1 untuk dia makan saat ini dan yang lain untuk dibawa makan siang. Setelah makan, si Feng melakukan perjalanan ke pusat latihan yang normal. Setelah menghabiskan 60 kredit, ia berlatih selama 4 jam sebelum kembali ke rumah. Di malam hari, sekitar jam 7 malam, si Feng minum sebotol nutrien fluid dan berbaring di tempat tidur. Dia mengaktifkan helm game dan terhubung ke domain dewa. Setelah masuk, si Feng mulai mengatur barang-barang yang diperolehnya. Ketika dia selesai mengatur barang-barang, si Feng mulai merasa emosional. Tidak heran hutan sinar bulan adalah tanah harta karun. Hanya berbagai batu permata tier 1 yang ia peroleh sendiri berjumlah lebih dari 300 buah. Ada juga puluhan buku keterampilan, puluhan keping peralatan perunggu, 5 keping peralatan misterius besi, lebih dari 50 set kartu, lebih dari 20 resep untuk pekerjaan gaya hidup, lebih dari 30 gulungan sihir tier 1, dan 4 gulungan ajaib tier 2. Gulungan ajaib dari peti harta jauh lebih baik daripada yang dijual di toko ajaib.
Ini karena berbagai gulungan di toko ajaib bahkan tidak mencapai standar tingkat 1. Sementara itu, gulungan ajaib tingkat 2 jauh lebih berharga. Setiap bagian akan memiliki tujuan yang hebat, dan tidak akan ada yang mau menjualnya. Adapun hal yang paling memberi Si Feng kesenangan. Dia selesai mengumpulkan peralatan Silvermoon Set. Selain itu, ia juga mengumpulkan satu set peralatan set Black Blood lengkap yang diperuntukkan bagi prajurit perisai dan Guardian Knight. Nilai peralatan set Black Blood jauh melebihi nilai dari peralatan set Silvermoon. Itu adalah salah satu set equipment terbaik untuk Shield Warriors dan Guardian Knights yang berada di bawah level 10. Jika Kola akan melengkapi set ini di level 6 atau level 7, maka Helmode Dungeons di bawah level 10 tidak akan lagi menjadi masalah. Dengan begitu banyak item bagus, Si Feng sudah memiliki dasar yang kuat untuk membentuk tim 20 orang. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah merekrut anggota dan keterampilan mereka. Setelah selesai mengatur tasnya dan mengkonfirmasi bahwa tidak ada lagi keuntungan yang bisa diperoleh dari hutan cahaya bulan, Si Feng mengaktifkan Orb Magic teleportasi, meninggalkan hutan cahaya bulan.